Avenue ini lokasinya itu sangat bagus karena berada di kawasan Manhattan District. Nah, kawasan Manhattan District ini adalah the largest business epicentrum di Serpong. Karena kawasannya ini itu meliputi 22 hektar dan juga ada 7 big thematic anchor, di mana salah satunya adalah ada culinary dan entertainment yang sudah confirm akan ada di area Hampton Avenue ini. Nah, selain di Hampton Avenue ini yang ada Hampton Square-nya, di mana ini khusus peruntukannya untuk sebagai anchor tenant, ada juga anchor tenant ini di Hudson Square. Jadi akan ada dua area anchor tenant yang akan support satu sama lain, dan juga nantinya flow antara si dari Hudson ini ke Hampton Avenue ini itu tuh nggak terputus, jadi flow-nya itu nyambung. Nah, dan juga berbeda dengan ruko pada umumnya, kawasan Manhattan District ini nggak cuma sekedar ruko, tapi ada juga festive garden. Itu garden yang dipercantik ya untuk bisa fasilitas umum, dan juga ada thematic shop house. Dan berbeda dengan ruko pada umumnya yang hanya jual gambar, nah Manhattan sendiri ini tuh sudah dikelilingi dengan perumahan lebih dari 40 clusters dan juga sudah dihuni. Seperti yang kita bisa lihat di map ini, contohnya kayak Samara Village, Elisa Village, Alicante, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita bicara tentang investasi untuk kenaikan harga ruko, yang paling utama itu adalah lokasi. Nah, dari Manhattan District tadi, kita udah kelihatan bahwa Hampton Avenue ini lokasinya paling strategis karena paling depan dari Manhattan District. Dan paling dekat juga sama jalan boulevard utamanya Gading Serpong, di mana RW-nya ini paling gede, yaitu 45 meter. Dan sekarang itu sudah jadi, dan kita bisa lihat sendiri bahwa ini semua itu nembus nanti ujung-ujungnya itu ke Mall Summarecon Serpong. Nah, sekarang di depannya ini masih kafling komersil. Kafling komersil ini bukan berarti belum laku ya, tapi ini semua tuh udah laku dan tunggu nanti dibangun aja. Dibangunnya seperti apa ya, kayak yang kanan kiri ini. Nah, nanti kita lurus ke sini itu bisa nemuin berbagai fasilitas, mulai dari hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, apartemen, showroom, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita lihat di peta ini, kita bisa menemukan Hotel Kubika, Scientia Square Park yang sudah jadi, universitas pun ada 2, ada Pradipta sama UMN, kemudian hotel juga ada 3, ada Kubika, Episode, even bintang 5 hotel JHL, dan juga ada apartemen Atria dan hotel Atria. Ada showroom juga, mobil-mobil yang gak kalah kece-kece, mulai dari Mini Cooper, Hyundai, semua di sana. Ada Ibis Hotel, dan juga ujung-ujungnya itu nembus ke Mall Summarecon Serpong. Nah, ruko itu bisa naik harganya selain karena lokasinya strategis, yaitu adalah karena akses yang mudah. Karena percuma lokasinya strategis kalau nggak ada orang yang bisa nyampe sana kan sama aja. Nah, akses dari Hampton ini tuh multi akses, 2 akses. Karena ke kanan itu bisa ke tol Jakarta Tangerang, di mana itu sekarang udah bisa dilaluin. Dan kalau ke kiri itu bisa nembus ke BSD dan bisa nembus ke tol barunya BSD, Balaraja, hingga nanti Simatupang di tahun 2024, berbarengan ketika ruko ini jadi. Nah, Hampton ini itu akan menjadi pusat entertainment terdepan di area Gading Serpong. Kenapa? Karena sekarang aja itu tuh sederetan sini udah ada Holy Wings. Kemudian di depan persis ini ada Hay Beach, ini sedang tahap pembangunan, kita bisa lihat real nanti seperti apa. Dan juga sudah confirm pasti bergabung itu namanya Black Owl. Black Owl ini adalah bar yang ada di Peak, itu ada 6 ruko gabung jadi satu. Kemudian ada juga di Kelapa Gading, dan nanti cabang ketiga ini akan buka di sini. Itu nggak cuma bar doang, tapi ada F&B-nya juga, ada bisa games juga bisa, jadi cocok banget untuk semua kalangan. Nah, sekarang itu kan kalau buka cafe, F&B ataupun makanan itu paling rame ketika ada alfresco areanya. Nah, that's why di area Hampton ini itu ada dua tipe nih yang berkonsep alfresco. Yang pertama itu adalah tipe yang satu muka, itu nanti bisa alfresco areanya ini di lantai 1 dan lantai 2 itu bisa dibangun.
Dan juga tipe kedua itu adalah adanya dua tampak, yaitu bisa tampak ke depan dan juga tampak ke belakang, dimana di belakangnya ini bisa ada teras dan nyambung ke area Hampton Walk ini. Nah, Hampton Walk ini kurang lebih sama seperti di video ini. Jadi konsepnya itu bagus sekali, taman-taman gitu. Jadi benar-benar mirip kayak taman-taman di Amerika ya. Jadi sangat nyaman. Hampton Walk ini bisa digunakan untuk duduk-duduk, bersantai. Ada orang-orang nyanyi-nyanyi juga bisa di sini. Ini adalah suatu konsep yang di developer lain nih, apalagi di Serpong ini belum ada. Karena mungkin bosen ya kalau ruko-ruko aja. Nah, that's why dengan ada Hampton Walk ini tentunya bisa meramaikan tempat ini. Hai guys, welcome to Berdikari Property. Saya Fani. Sekarang saya lagi ada di ruko terhits di Gading Serpong. Ini adalah ruko pusat entertainment di Serpong. Nah, di belakang saya ini adalah Hampton Square. Ini adalah area yang akan dijadikan anchor tenant atau tenan ramainya nih untuk bisa mengundang traffic ke area ini. Salah satunya itu adalah bar yang ramai banget di Peak, namanya tuh Black Owl. Itu udah confirm akan berada di sini. Nah, tidak hanya itu, di belakang saya ini, seberang sini persis, ini ada Universitas Politeknik Multimedia Nusantara. Nah, ini juga udah dibangun, udah ramai banget, dan sampingnya itu sekarang masih coupling, tapi nanti akan dibangun juga. Nah, posisi rukonya ini di sini, jadi benar-benar strategis sekali. Di belakang udah ada pusat entertainment, di kanan juga udah ada kampus, jadi di mana-mana pasti orang kampusnya bakalan kalau mau makan, mau nongkrong, pasti akan ke area sini. Nah, penasaran seperti apa lagi potensinya dan kenapa Anda harus beli sini? Nonton videonya sampai habis ya. Nah, ruko ini sangat bagus karena posisinya ini benar-benar di boulevardnya area Gading Serpong dan juga BSD. Di sini ini adalah area coupling komersial. Seperti yang kita tahu, coupling komersial ini udah sangat mahal dan juga peruntukannya ini bagus-bagus sekali, bisa untuk office, bisa untuk gedung-gedung tinggi. Dan jalan boulevard ini itu ROW-nya sangat lebar. Sekarang itu udah 45 meter. Dan 2024 itu akan diperbesar lagi hingga 50 meter. Dan juga akan nembus ke BSD. Nah, kalau kita belok kiri sini, kita lurus, itu nanti akan nembus ke perumahan BSD hingga tol BSD, Balaraja, dan juga Simatupang. Jadi secara akses itu udah nggak usah diragukan lagi. Secara lokasi pun benar-benar berada di boulevard. Dan juga di sebelah kanan ini kita udah nggak usah meragukan lagi. Karena sekarang kita udah bisa lihat, kalau kita lurus terus, itu udah bisa nembus ke Mall Sumarekon Serpong, Hotel Bintang 5, rumah sakit, dan banyak sekali. Nah guys, ini adalah lokasi real dari Ruko Hampton. Ruko Hampton sendiri ini sangat unik konsepnya, berbeda daripada ruko-ruko lainnya. Karena ada 3 tipe. Yang pertama itu ruko standar, yang kedua itu adalah ruko alfresco, di mana belakangnya itu ada taman. Jadi di belakangnya itu hadap-hadapan itu bisa ada tamannya. Jadi ini sangat unik sekali ya, tamannya bisa untuk duduk-duduk, nyambung satu sama yang lain. Dan ketiga, konsep terakhir itu adalah ruko yang alfresco, di mana lantai 1 sama lantai 2 itu bisa dijadikan teras bangunan, bisa didak juga. Jadi konsepnya kurang lebih sama persis kayak di Peak, di mana tenan-tenan F&B sukses entertainment itu semua menggunakan konsep tersebut. Nah, ruko ini juga ada yang 2 lantai dan juga 3 lantai. Jadi rukonya ini lokasinya sangat bagus, di mana di depan sana udah ada bisnis loft-nya. Di depannya juga udah ada pusat entertainment seperti contohnya Black Owl dan masih banyak tenan entertainment lainnya. Dan juga ini benar-benar lokasinya itu deket banget sama boulevard perbatasan Gading Serpong dan BSD. Jadi ke Gading Serpong itu hanya tinggal lurus ke sana, ke BSD nanti 2024 juga akan nyambung ke tolnya sana. Jadi rukonya itu di sini hanya limit sekali, hanya sekitar 180 unit. Nah, di samping Ruko Hampton sini, sederetan ini akan dijadikan business loft, area komersil untuk perkantoran, untuk gedung-gedung yang menghadap ke jalan. Jadi otomatis dapat juga crowd trafficnya ini dari sini akan menuju ke ruko di belakangnya.